Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya perusahaan tambang itu sebelum mereka gali 1 senti pun udah tahu kalau di bawah tanah ada batu bara? Bukan cuma tahu ada, tapi mereka juga tahu persis berapa banyak ton yang ada di sana. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ini sains. Sebuah kerja detektif geologi yang luar biasa canggih. Yuk kita bongkar cara kerjanya? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana coba caranya kita bisa memetakan harta karun yang terkubur ratusan meter di bawah kaki kita tanpa perlu menggali sama sekali? Oke, mari kita bedah sama-sama proses investigasi bawah tanah ini. Oke, kita lurusin dulu satu hal ya. Menemukan deposit batu bara yang nilainya bisa triliunan rupiah, itu bukan soal untung-untungan atau main tebak-tebakan. Sama sekali bukan. Ini tuh sains murni, gabungan dari ilmu geologi, fisika canggih, sampai pemodelan komputer yang super presisi. Baik, kita mulai dari tahap paling awal. Ngumpulin petunjuk. Anggap aja para geolog ini kayak detektif yang lagi siap-siap. Tapi alat mereka bukan kaca pembesar atau senter, melainkan peta-peta kuno, sensor-sensor canggih, dan data satelit. Ini semua adalah perangkat investigasi bawah tanah mereka. Ini dia, 8 langkah yang jadi semacam peta jalan bagi para geolog. Prosesnya panjang, mulai dari baca-baca dokumen, sampai akhirnya bisa bilang, di sini ada harta karun. Setiap langkah ini penting, tapi kita bakal fokus ke beberapa bagian yang paling seru, yaitu cara mengintip ke bawah tanah dan dapetin bukti fisiknya. Jadi, sebelum bor yang harganya selangit itu keluar, para ahli ini melakukan semacam USG ke perut bumi. Serius, mereka ngirimin gelombang seismik atau listrik ke dalam tanah, terus mereka dengerin pantulangnya. Dari situ, mereka bisa dapat gambaran kasar, kayak peta harta karun versi awal, yang nunjukin di mana titik terbaik buat mulai nyari bukti nyata. Nah, sekarang baru kita masuk ke bagian untuk dapetin bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Kalau survei tadi cuma kasih gambaran awal, tahap pengeboran ini adalah momen di mana para detektif geologi ini ngambil bukti fisik langsung dari tempat kejadian perkara. Dan inilah momen penentuannya. Survei geofisika itu cuma ngasih bayangan, petunjuk awal lah. Tapi sampel batuan hasil bor, wah itu bukti fisik yang gak terbantahkan. Ini tuh kayak sidik jari geologis yang bisa mereka pegang, mereka lihat, dan mereka analisis di lab. Satu sampel batuan ini itu ibaratnya kayak buku cerita geologi. Dari sini, mereka bisa tahu persis setebal apa lapisan batu baranya, sedalam apa posisinya, dan yang paling penting, sebagus apa kualitasnya. Apakah ini batu bara super atau yang biasa-biasa aja? Jawabannya ada di sini. Dan jangan salah, setiap detail kecil ini nilainya bisa jutaan dolar. Prinsipnya sebenarnya sederhana banget. Makin banyak titik bor, makin akurat petanya. Ini kayak main connect the dots waktu kecil. Semakin banyak titik yang kamu punya, gambarnya bakal semakin jelas kan? Nah, sama. Semakin rapat pengeborannya, semakin jelas gambaran harta karun di bawah sana. Dan risikonya makin kecil. Oke, bukti fisik sudah di tangan. Sekarang waktunya matematika. Gimana caranya semua data ini diubah jadi satu angka ajaib, total tonase batu bara yang ada di sana? Nah, disinilah para ahli angka dan komputer mengambil alih panggung. Pada dasarnya ngitungnya itu cukup simpel kok. Sama kayak kita ngitung volume kotak. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini kita hitung luas area penyebaran batu baranya, dikaliin sama rata-rata ketebalannya, terus dikali lagi sama densitas atau kepadatan batuannya buat dapat berat totalnya. Tapi ya gitu, bumi kita kan gak serapi kotak. Kenyataannya, lapisan batu bara itu bisa terlipat, bisa patah, atau bahkan sebagian udah hilang terkikis. Semua kerumitan geologis ini, plus faktor-faktor ekonomi, harus dimasukin ke dalam model komputer 3D yang super canggih. Model inilah yang akhirnya menciptakan peta digital dari harta karun tersebut. Sekarang, kita sampai ke salah satu konsep paling penting dalam dunia pertambangan. Gini deh analoginya. Ada perbedaan besar antara semua ikan yang ada di lautan dengan ikan yang benar-benar bisa kita tangkap dan kita jual di pasar. Yuk kita bedah perbedaannya. Jadi gini, sumber daya atau resource itu adalah potensinya, estimasi total semua batu bara yang mungkin ada di sana. Sedangkan cadangan atau reserve itu adalah realitasnya. Itu adalah bagian dari sumber daya tadi yang sudah terbukti ada, legal untuk ditambang, dan yang paling penting, menguntungkan untuk diambil. Nah, cadangan inilah yang punya nilai ekonomis. Coba deh lihat spektrum ini. Ini adalah cara industri mengukur tingkat keyakinan. Di ujung kiri ada sumber daya terika atau inferred.
Ini tingkat keyakinannya masih rendah, masih banyak asumsinya. Terus bergeser ke kanan sampai ke cadangan terbukti atau proven reserve. Nah, kalau sudah sampai sini, angkanya solid banget sampai bisa dibawa ke bank buat ngejuin pinjaman triliunan rupiah. Ini adalah perjalanan dari kayaknya ada menjadi pasti ada dan untung. Bayangin deh, ada sebuah corong raksasa. Dari atas, semua sumber daya yang potensial itu dimasukin. Tapi, untuk bisa keluar dari bawah sebagai cadangan, dia harus lolos dari berbagai saringan. Saringan ekonomi, teknologi, perizinan, sampai lingkungan. Makanya, sebagian besar potensi itu nggak akan pernah lolos. Cuma yang terbaik dari yang terbaik yang berhasil jadi cadangan. Jadi, setelah semua proses detektif yang panjang dan mahal ini, kenapa sih satu angka ini jadi penting banget? Jawabannya sederhana, karena angka inilah yang jadi fondasi dari semua keputusan besar yang bakal diambil selanjutnya. Angka cadangan itu jadi dasar dari segalanya. Berapa lama tambang ini bisa beroperasi, berapa triliun rupiah investasi yang dibutuhkan, bahkan nilai saham perusahaannya di pasar modal, semuanya bergantung pada akurasi angka itu. Kalau estimasinya salah, seluruh rencana bisnis bisa berantakan. Jadi kesimpulan utamanya ini, eksplorasi itu bukan sekedar nyari batu bara. Ini adalah sebuah proses mengubah sesuatu yang nggak kelihatan dan nggak pasti di dalam tanah menjadi sebuah aset ekonomi yang nyata, yang bisa dihitung dan bisa jadi dasar keputusan bisnis bernilai triliunan rupiah. Nah, sebagai penutup, saya punya pertanyaan buat Anda. Kita udah lihat kan betapa rumitnya mencari lapisan batu bara yang luas. Sekarang, coba bayangin mencari kantung minyak dan gas yang ukurannya jauh lebih kecil dan posisinya jauh lebih dalam. Menurut Anda, mana yang lebih berisiko dan lebih mirip kayak nyari jarum di tumpukan jerami? Coba deh pikirkan.